Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Madenian Anggara kembali menjumpai Anda dalam program Harmoni Bali, bincang kesehatan bersama pakarnya. Dan di kesempatan kali ini kita telah menghadirkan seorang narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Beliau adalah dokter spesialis paru, yaitu Dr. Pandemade Andikayase, spesialis paru. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dokter Pande, apa kabar? Baik, kabar baik Nian. Apa kabarnya juga? Tentunya luar biasa dok. Oke dok, topik kita nih di kesempatan kali ini menarik banget nih dok ya, yaitu berhubungan dengan merokok, yaitu jaga kesehatan paru dengan stop merokok. Wah, stop merokok dok, bisa nggak sih dok sebenarnya merokok itu di stop? Ya sebenarnya ya bisa ya. Jadi yang penting kan satu ada niat gitu ya, ada motivasi dari orang yang merokok untuk berhenti merokok. Ya nanti kita sebagai praktisi tentunya kita akan berusaha untuk mensupport orang-orang yang ingin berhenti merokok gitu. Tapi yang pertama harus ada niat. Nah untuk menemukan niat ya tentunya kita harus ya rajin-rajin mengedukasi orang yang merokok ya. Jadi supaya mereka tahu bahaya rokok itu seperti apa, kemudian ya mereka timbul niat untuk berhenti merokok. Oke, nah kalau bahas bahayanya nih dok, apa sih bahaya merokok dok? Bahaya merokok saya kira sudah cukup ini ya, sudah cukup mungkin banyak orang sudah familiar ya. Tahu tapi tetap susah Iya, berhentinya dok susah, ya? ya. Karena di bungkus rokok pun sudah tertulis ya, gamblang sekali. Oke. Bahayanya ya tentunya bahayanya untuk kesehatan paru-paru terutama. Ya satu tentunya risiko infeksi itu akan tinggi ya pada orang-orang merokok karena apa istilahnya daya tahan paru-parunya tentu akan menurun karena merokok itu. Kemudian kedua itu akan banyak timbul penyakit-penyakit seperti PPOK gitu ya, jadi penyempitan saluran paru-paru karena peradangan yang terus-menerus. Kemudian juga kanker paru gitu ya, jadi kanker paru-paru itu juga sangat berhubungan dengan merokok. Jadi kalau kita lihat sih banyak sekali sebenarnya bahaya dari rokok tersebut terhadap kesehatan gitu. Iya bener sih dok, di bungkus rokok udah jelas-jelas nih sampai foto yang menyeramkan itu ya dok ya. Sebenarnya kadang nih orang udah punya keinginan berhenti merokok, tapi kenapa sulit dok untuk berhenti? Kenapa sulit itu pertama karena adiksi gitu ya, kecanduan lah kalau kita bilang ya. Karena memang di rokok itu ada kandungan nikotin namanya. Nah nikotin inilah yang menyebabkan orang itu kecanduan gitu ya, karena nikotin ini memberikan rasa nyaman pada seseorang ya. Jadi dari rasa nyaman ya, kemudian bisa fokus ya, happy gitu ya. Tetapi begitu rokok itu dia stop ya, menurun, maka stimulus atau rangsangan rasa nyaman ini akan menurun dia. Sehingga orang akan terpacu untuk merokok lagi untuk mendapatkan rasa yang sama. Dan memang gejala orang itu berhenti merokok itu memang ya cukup ini juga ya, apa namanya, cukup berat juga mungkin bagi beberapa orang ya, karena bisa gangguan mood gitu ya, kemudian fokusnya jadi terganggu Sampai ke dan mood sebagainya. juga ternyata dokter? Iya, ya sampai seperti itu ya. Tapi tetap ya itu bukan alasan gitu ya sebenarnya. Artinya kita bisa kok mengatasi itu pada dasarnya gitu. Ya, yang penting adalah niat dulu. Niat gitu. dulu nih ya pemirsa di rumah ya. Mungkin nih ada pemirsa yang mulai batuk-batuk dok. Nah lagi ngerokok batuk-batuk. Apakah itu merupakan tanda-tanda ke arah penyakit paru dok? Kalau batuk itu kan pada dasarnya adalah respon daripada tubuh ya, terutama paru-paru untuk membersihkan paru-parunya gitu ya. Berarti ada sesuatu di dalam yang harus dikeluarkan sehingga kita itu batuk gitu. Ya sama kayak orang tersedak itu kan pasti batuk-batuk. Iya, mekanisme tubuh untuk melakukan. Ya salah satunya ya asap rokok itu. Ya kan? Asap rokok itu kan sesuatu yang memang tidak seharusnya ada masuk ke paru-paru kita, ya. Nah, begitu merokok tentu akan terjadi peradangan di saluran paru-paru, kemudian fungsi pertahanan paru-parunya akan menurun karena rokok itu, kemudian ada kuman yang masuk, jadinya kuman itu leluasa gitu istilahnya, ya, karena pertahanan tidak ada gitu, ya. Apakah itu suatu penanda penyakit paru-paru? Ya kita lihat lagi ada gejala lain tidak ya, mungkin ada batuknya disertai dengan demam misalnya, Ada tanda atau dan gejala lainnya dok? iya ada penurunan berat badan mungkin, atau malah batuknya ada batuk darah mungkin, ya itu harus kita explore lagi gitu ya, mungkin memang ada
penyakit paru di sana. Parah Gitu. serius nih ya. Parah serius. Oke, nah untuk pemirsa yang ingin mencoba nih ya mencari tahu dok, apakah, aduh saya udah sakit paru nggak ya, udah merokok bertahun-tahun nih, apa yang harus dilakukan dok? Oke, untuk mengetahui kesehatan paru, ya tentunya ya kita melakukan check up lah tentunya. Ya check up yang pertama tentunya ya dokter akan melakukan anamnesa, ya tanya gejalanya ada nggak, ya ada batuk yang lama, ada sesak, ada penurunan berat badan, ada batuk darah gitu ya. Kemudian tentu dilakukan pemeriksaan, ya pemeriksaan fisik, suara paru-parunya seperti apa ya. Kemudian pemeriksaan penunjang atau yang lainnya misalnya pemeriksaan fungsi paru-paru gitu ya. Jadi ada namanya ya dok ternyata. bisa diperiksa fungsi paru-paru, namanya spirometri. Jadi kita bisa tahu fungsi paru-parunya masih bagus nggak sih untuk seusianya gitu. Kedua, ronsen ya. Jadi ronsen dada itu untuk mengetahui kondisi paru-parunya secara lebih jelas. Pada beberapa orang kalau memang berisiko tinggi, misalnya perokok berat, usia tua gitu ya. Kalau mau kita bisa lakukan namanya CT scan, ya, low dose CT scan, jadi low CT scan dengan dosis yang lebih rendah gitu, ya, jadi untuk mengetahui kondisi paru-paru lebih awal. Deteksi dini Deteksi gitu ya, dini dok, ya. untuk gangguan paru-parunya. Baik, wah good news nih, ternyata merokok itu bisa diberhentikan loh, bisa di stop loh, kayak tadi dokter Pandey bilang, jadi ada niat dan juga ada apa lagi nih dok, selain niat-niat aja nih, jangan-jangan nih. Ya tentunya kalau ingin berhenti merokok, satu ya kita pasti harus mengevaluasi ini sebenarnya perokok ini tingkat adiksinya seberapa sih gitu. Ya di sana kita akan menentukan gimana kita membantu dia untuk berhenti merokok. Ya biasanya kalau dia cuma adiksi itu kecanduan ringan saja, ya itu cukup dengan yang non farmakologis lah tanpa obat gitu. Ya jadi membantu dia dengan misalnya konseling seperti itu ya. Kemudian kita bisa melakukan kayak psikoterapi, behavioral terapi, kemudian motivasional terapi, ya, exercise terapi, ya mungkin kita alihkan ya dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyehatkan, gitu ya, melaksanakan hobinya, olahraga dan yang lainnya. Kemudian ada juga aversion terapi, jadi kita gimana sih membuat bahwa kondisi merokok itu membuat dia tidak nyaman, gitu, ya. Bisa seperti itu. Tapi kalau kecanduannya cukup berat, memang tidak cukup hanya dengan itu, harus kita kombinasikan ya dengan beberapa obat-obatan gitu ya, obat untuk membantu terutama menghadapi ketergantungan nikotin itu. Nah jadi itu yang berbahaya ya dok ya? Jadi kita bisa berikan obat nikotin replacement therapy namanya ya, jadi untuk mengganti nikotinnya sehingga gejala-gejala putus nikotinnya itu tidak terlalu berat gitu. Nah, gejalanya tuh sepertinya apa aja sih dok selama ini yang dari pasien dokter? Kalau gejala yang pasti satu biasanya emosional gitu ya. Jadi mulai dia susah fokus gitu ya. Karena biasanya kerja sambil ngerokok gitu ya. Kemudian dia menjadi susah fokus. Kemudian menjadi cepat marah ya. Ada juga gangguan tidur. Kemudian fisik yang lain biasanya dia merasa tidak bersemangat, lemas gitu ya. Kemudian ada beberapa dengan sakit kepala gitu ya. Kemudian peningkatan nafsu makan. Ya itu juga ya, jadi nafsu makannya jadi meningkat. Jadi beberapa orang stop rokok kan kadang mengkhawatirkan kok berat badan saya naik gitu ya setelah ya. Jadi ternyata keinginan untuk gak makan itu dari rokok, ternyata bisa ya dok ya? Iya, jadi rokok ya itu menekan rokok. Jadi orang yang merokok rata-rata agak kurus-kurus gitu ya. Ya, jadi mereka lebih penting rokoknya daripada makannya gitu ya. Gak apa-apa nggak makan tapi harus nanti rokok. Mungkin kita akan bahas apa sih hubungan dari merokok dan juga kesehatan paru ya dok ya, setelah yang satu ini. Pemirsa Bali TV jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, Anda masih dalam dialog Harmoni Bali bersama Dr. Pandey Made Andikayasa, spesialis paru. Oke, topik kita sangat menarik yaitu jaga kesehatan paru dengan stop merokok. Ya, dokter tadi lanjut lagi ya dok ya. Gejala putus dari merokok itu seperti apa? Bisa sampai naik berat badan, jadi nafsu makan itu meningkat dok? Iya, jadi memang pada beberapa orang yang mulai stop merokok ya itu nafsu makannya akan meningkat gitu ya, dan juga mereka mulai mengalihkan ya, jadi
mungkin mereka dulu pelariannya itu kan ke rokok gitu. Jadi misalnya ada masalah atau stres sedikit, Iya. larinya ya nyebat dulu lah gitu ya, sebatang mungkin, Sebatang dua batang. sebatang dua batang, iya. Akhirnya satu pack ya, Dok. Tapi karena sekarang berhenti merokok, jadi pelariannya ke makanan gitu jadinya. Ya, Iya. jadi begitu stres, makan apa ya, yang manis tentunya kan. Jadi memang pelariannya lebih banyak ke makanan-makanan manis gitu misalnya. Ya itulah yang menyebabkan jadinya berat badan itu akan meningkat. Ya memang rokok itu kan punya efek menekan nafsu makan memang ya. Sehingga memang banyak orang yang merokok itu mereka kayak nggak pingin makan gitu ya. Jadi cukup dengan rokok saja. Ini juga jadi kendala ya kalau misalnya yang merokok itu cewek gitu. Ya, Iya. ketakutannya mereka lebih malah kalau saya nanti gemuk gimana gitu ya. Iya, tapi nggak sehat, Dok. Iya, Buat nggak sehat, apa? iya gitu ya. Nah, ini lagi, Dok, merokok nih, apakah hanya rokok konvensional aja, ataukah vape itu disebut rokok juga nggak? Atau shisha, Dok? Nah, lagi hitsnya kan ya, itu termasuk rokok nggak sih, Dok? Rokok memang kalau yang konvensional itu adalah rokok dengan tembakau gitu ya. Jadi itu adalah rokok-rokok konvensional, tetapi kemudian berkembang. Yang paling hits sekarang kan ya apa namanya rokok elektrik ya. Rokok elektrik ngepip gitu ya. Orang Iya. muda zaman sekarang bilang. Ada rasa-rasanya, Dok, Ada katanya. rasa-rasa. Ya itu sebenarnya kalau dari PDPI sendiri itu sama berbahayanya dengan rokok dan itu bukanlah untuk pengganti rokok gitu ya. Malah sekarang yang menjadi kekhawatiran adalah bahwa promosi atau iklan ya untuk vape itu terlalu gampang gitu ya. Jadi itu bisa menyasar anak muda ya. Sehingga anak muda tuh sekarang malah kepikiran kalau nggak nge-vape nggak keren gitu ya. Dan berpikir bahwa vape itu adalah sesuatu yang berbeda dengan rokok. Bahwa ya ini kan bukan rokok gitu ya, ini ringan aja gitu. Padahal semuanya bisa berawal dari sana loh. Jadi usia-usia yang make vape itu kan semakin muda. Nah dari vape ini kemudian mereka kebanyakan itu beralih ke rokok konvensional gitu. Ya jadinya dari coba-coba apa namanya vape ini nantinya berkembang menjadi perokok tembakau gitu pada akhirnya. Itu besar gitu. kemungkinannya, Dok. Ya, itu dari penelitian memang besar yang seperti itu. Dan usia yang nge-vape kan sekarang tambah muda nih. Ya, jadi anak SMP udah pegang vape karena ya gampang banget dapatnya. Ya, kan nggak harus apa namanya nggak harus nunjukin KTP itu buat beli. Ya, beli online juga gampang. Terus promosi kesehatannya promosi iklannya itu gencar banget gitu ya. Jadi sangat gencar. Belum lagi rasa-rasanya itu banyak ya. Jadi orang jadi apa ya tertarik untuk mencoba itu. Belum lagi digembar-gemborkan sebagai pengganti rokok gitu ya, sebagai apa ya biar bisa stop rokok ganti nge-vape gitu ya. Padahal itu ya tidak benar gitu. Itu sama berbahayanya vape itu dengan rokok gitu, rokok konvensional seperti itu. Iya, jadi bagi kesehatan maupun dari tenggorokan juga ya, Dok ya, berbahaya sebenarnya. Iya, artinya kalau dampak rokok dan vape itu kan ada yang istilahnya akut atau cepat itu adalah iritasi ya, iritasi terutama vape itu karena dia bersifat mengeringkan saluran napas kita. Jadi begitu saluran napas itu menjadi kering sehingga dia akan gampang mengalami iritasi di sana ya, sehingga sering akan mengalami gangguan ya seperti peradangan tenggorokan seperti itu ya, di area tenggorokan sampai ke area saluran napas paru-paru gitu. Baik, oke. Jadi itu bukan metode pengganti rokok konvensional Ya, tentunya, bukan. Dok ya. Ya, Jangan jadi salah bukan. kaprah ya, Jangan salah pemirsa kaprah. ya. Iya. Oke, Dok. Nih, kadang-kadang nih ada pemirsa bilang merokoknya hanya satu batang kok satu hari, bukan perokok kok. Jadi sebenarnya definisi perokok itu merokok berapa batang sih, Dok? Ya, asalkan dia sudah artinya melakukan itu tiap hari, ya itu sudah disebut sebagai perokok gitu. Ya, ya semua akan berawal dari sedikit emang merokoknya. Ya. Nah, jeleknya nikotin itu adalah kita akan membutuhkan jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan efek yang sama. Jadi lama-kelamaan ya akan nambah gitu ya. Jadi jumlah rokok yang dikonsumsi itu akan bertambah terus ya, karena untuk mendapatkan efek yang sama kita butuh lebih gitu. Mungkin awal satu batang oke cukup, tapi mungkin beberapa minggu kemudian
kok nggak terasa ya lagi 2 batang gitu ya. Dan bertambah sampai nggak terasa udah 2 bungkus ternyata per hari. Iya, Gitu. dan kasus selama ini nih, dokter Pande tangani di lapangan, di rumah sakit mungkin. Kasus berhenti merokok yang berhasil tuh sebenarnya ada nggak sih, Dok? Berhasil itu ada, dan malahan yang berhasil biasanya karena sakit kan. Jadi Ya, berhenti setelah sakit? terpaksa. Memang cara berhenti merokok yang paling bagus itu adalah langsung berhenti seketika, cold turkey namanya. Jadi langsung berhenti. Banyak orang itu yang begitu, artinya karena merokok berat, kemudian sakit, masuk rumah sakit, di rumah sakit otomatis nggak ngerokok dong. Ya, selama dirawat dia nggak ngerokok. Terpaksa ya, Dok? Terpaksa. Nah, dalam perawatan itu dia 1 minggu misalnya, atau 5 hari sampai 1 minggu dia dirawat, efek dari penurunan nikotin itu dia tidak rasakan karena sambil dirawat kan dapat obat dan sebagainya. Iya. Sehingga pas dia keluar, dia tidak merasakan ininya, efek hilangnya nikotin tersebut gitu ya. Sehingga banyak pasien itu malah berhasilnya saat rawat inap gitu ya. Karena dia terpaksa tidak boleh merokok ya, dia di karantina di sana kan nggak boleh merokok, dia mau nggak mau dia harus stop merokok. Dan memang itu yang paling gampang, yang paling tinggi angka keberhasilannya, jadi stop langsung seketika gitu. Cuman masa sih mau nunggu sampai sakit dulu? Oh iya, kalau sakitnya ringan, iya kan? Nah, ya kan, kalau sakitnya berat gitu ya, masa menunggu itu dulu gitu ya. Dan sejauh ini kalau yang nggak berhenti seketika, Dok, misalkan dalam pengurangan gitu ya, ada yang berhasil nggak sih, Dok? Yang berhasil tentu ada gitu ya. Makanya yang pertama dilihat itu adalah ketergantungannya dia gitu ya. Kalau dia ketergantungan ringan aja, misalnya merokok cuma 1-2 batang per hari, itu akan bisa berhasil gitu. Oke, Ya, jadi nggak boleh pupus harapan tidak ya boleh pupus para harapan. perokok di rumah ya. Dan, Dok, ada nih mitos ya, kalau konsumsi gula batu, Dok, mungkin dalam bentuk permen, jadi bisa stop merokok, benar atau salah, Dok? Memang itu salah satu bentuk pengalihan gitu ya. Ya, salah satu bentuk pengalihan mungkin ya. Karena kan merokok itu juga istilahnya aktivitas mulut ya, oral ya. Nah, ini yang kadang dirindukan oleh orang yang merokok. Rasanya mulut pahit gitu ya. Mungkin, Dok. Rasanya mulut itu kok pahit ya, nggak ada sesuatu nih di mulut saya. Makanya penggantinya kadang dengan permen karet misalnya, atau permen gula batu. Bahkan obat-obat pengganti nikotin juga kan bentuknya permen karet. Gummy ya, Dok, Iya, gum ya, bentuk gum. Sehingga selain dia mengganti nikotin juga ada aktivitas di mulutnya ya, jadi dia mengunyah gitu ya, menghisap itu, sehingga ya dia tidak kangen gitu ya dengan aktivitas di mulutnya. Kok rasanya mulut saya berbeda gitu ya, karena biasa dengan merokok itu gitu ya. Dengan diganti dengan permen itu ya salah satunya bisa membantu gitu. Oke. Sejauh ini, Dok, kalau dari tadi dokter bilang pemeriksaan fisik ya, apa sih yang ditemukan dan juga di ronsen nih, Dok? Mungkin pemirsa yang pernah ronsen gitu ya, penasaran, ada nggak sih efek dari merokok itu tadi? Kalau merokok paling sering itu akan mengalami namanya bronkitis gitu ya. Bronkitis jadi gambaran ronsen di mana saluran paru-parunya itu mengalami peradangan gitu. Itu paling sering ya dialami oleh orang yang merokok. Yang lain ya tentunya tergantung dari penyakitnya dia. Misalnya kalau dia merokok, kemudian mungkin dia tertular TBC gitu ya, tentunya akan ketemu gambaran TBC ya dari ronsennya. Jadi plek-plek TBC-nya akan ada. Kemudian gejalanya mungkin nggak hanya batuk, mungkin ada batuk darahnya, ada penurunan berat badannya gitu ya, atau ada demam-demamnya gitu. Nah, yang kalau misalnya yang lebih berat lagi, misalnya dia mengalami kanker paru-paru gitu ya, ya tentunya akan ketemu dari ronsen sudah putih gitu ya, sudah habis paru-parunya, ya bisa seperti itu, tergantung gitu. Nah, itu langsung tiba-tiba berhenti merokok pasti, Tiba-tiba Dok? pasti berhenti merokok ya. Iya. Biasanya butuh waktu berapa tahun, Dok, sampai menimbulkan gejala demikian nih? Perokok di rumah penasaran, aduh saya lagi merokok nih gitu. Siapa tahu emang lagi merokok, bahkan lagi sambil nonton, Dok. Kalau gangguan-gangguan yang sifatnya kronis gitu ya, kayak kanker seperti itu memang butuh waktu ya, bisa sampai 5-10 tahun itu sudah meningkatkan resiko untuk mengalami kanker paru gitu. Tapi kalau sudah berhenti merokok, misalnya berhenti udah 10 tahun, itu risikonya menurun jauh loh, 50% menurun risikonya untuk mengalami kanker paru-paru gitu. Ya memang efeknya kan lama ya kelihatannya gitu. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan orang saya masih sehat-sehat saja kok gitu. Nah, ya kadang-kadang orang seperti itu. Itu lagi, Dok, misalkan ini ya pemirsa ada yang pede nih, Dok. Saya udah merokok 40 tahun.
30 tahunan, tapi kok nggak kenapa-napa tuh, biasa aja tuh, nggak ada sakit. Nah, kenapa dok? Memang kalau penyakit itu kan multifaktorial ya kalau kita bilangnya. Jadi tergantung dari yang sakit, artinya host gitu ya. Kemudian juga dari faktor luar juga. Ya. Nah, beberapa orang itu kan memiliki genetik yang berbeda gitu. Ada yang memang memiliki genetik yang mungkin dia istilahnya lebih Sensitif ya dok? ya sensitif, ada yang kebal gitu ya, misalnya dia ngerokok banyak nggak ada ngalamin apa-apa, emang genetiknya dia mungkin dia dapat genetik yang bagus gitu, ya dia punya genetik yang bagus Kebetulan gitu. aja bagus ya dok Kebetulan ya, aja bagus. baik. Ya cuman kasihan dia nanti mewariskan genetik yang jelek ke bawahnya karena dia merusak gen itu kan dengan melakukan rokok itu. Ya. Tetapi kan kita nggak tahu kita punya gen bagus apa enggak sih Ya. gitu. Masa kita mau bertaruh dengan itu gitu ya? Kan tidak mungkin. Ya, jadi kita seharusnya tidak bertaruh dengan itu. Gimana kita lebih wise-nya kita ya dengan tidak merokok gitu ya, bukannya bertaruh, oh saya pasti kuat nih dengan rokok gitu ya. Mau dicoba dok ya? Iya, masa dicoba ya? Oke, itu tadi dok ya. Jadi pemirsa mungkin yang sedang merokok ya dok ya, atau dalam proses nih merokok nih masih, jadi harus aware dok terhadap kesehatannya. Pertama konsul dulu dok ya terhadap dokter spesialis paru, contohnya dokter Pande. Nanti sana juga dokter akan bisa melakukan beberapa pemeriksaan seperti ronsen tadi contohnya dok ya. Kemudian pemeriksaan fungsi paru tadi dokter dapat jelaskan, atau bahkan CT scan jika dibutuhkan ya dok ya. Oke dok, sejauh ini nih dok ya yang dapat dokter temukan kasus yang paling berat apa dok, kasus-kasus tentang paru yang paling complicated dan pasiennya tidak mau berhenti merokok, ada nggak sih dok? Emang kalau kanker paru rata-rata mau berhenti merokok karena berat gitu ya. Tapi emang yang kayak punya asma atau PPOK namanya, jadi kayak asma kayak pada orang tua, itu kadang mereka masih susah berhenti merokok. Karena memang ada episode mereka baik gitu ya. Jadi setelah diobati, mereka merasa oke, bagus lagi nih gitu Lagi ya. balik ngerokok lagi dok? Ngerokok lagi gitu. Ya, nah itu sih susahnya ya pada kasus-kasus begitu. Baik, oke dok, nanti di sesi berikutnya kita akan membuka dialog interaktif ya, dan pemirsa dapat langsung menelpon ke studio untuk bertanya langsung kepada dokter Pande. Tapi yang setelah satu ini jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, Anda masih dalam dialog Harmoni Bali bersama Dr. Pande Made Andikayasa spesialis paru, dan kami membuka layanan interaktif di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Anda dapat langsung bertanya kepada Dr. Pande ya dok ya, mengenai keluhan bahkan cara-cara untuk berhenti merokok dok. Oke, dok, pertanyaan lagi nih dok ya. Bahkan mungkin di sini pemirsa yang pernah mengalami asma contohnya tadi, tapi nebul dikit nih dok, mungkin ke rumah sakit kok timbul serangan gitu ya, balik lagi merokok, lagi serangan. Sejauh mana sih dok sebenarnya bisa disembuhkan asma ini? Oke, untuk asma itu sendiri memang kan penyakit karena memang saluran napas atau saluran paru-parunya yang terlalu sensitif gitu ya terhadap faktor luar. Ya salah satunya ya asap rokok gitu. Ada beberapa orang yang kena asap rokok langsung asmanya kambuh gitu. Memang asma ini bisa kita kontrol namanya gitu ya. Jadi kontrol gimana supaya orang itu tidak mengalami serangan asma dengan pengobatan yang seminimal mungkin gitu. Ya. Jadi sekarang ya tentunya yang harus dilakukan untuk orang yang dengan asma ya satu harus mengenali apa sih yang mencetuskan asma mereka gitu ya. Jadi ada orang yang dicetuskan karena asap rokok bisa, karena misalnya bulu binatang ada juga, ada juga yang kena ketawa juga ada loh. Ya, jadi orang ketawa terlalu keras. Mungkin cekikikan dok ya? Terlalu keras, asmanya kambuh gitu ya. Jadi satu yang memang harus mengenali itu. Apa sih sebagai faktor pencetusnya. Kedua, tentunya ya menjaga daya tahan tubuhnya gitu ya. Ya salah satunya dengan olahraga, istirahat, dan ya tidak merokok tentunya. Dan yang ketiga ya kalau memang diperlukan pengobatan tentu kita akan berikan obat-obat untuk mengontrol gejalanya. Nah sekarang kan perkembangan obat-obat itu sudah makin bagus gitu ya. Kalau dulu mungkin adanya hanya obat minum saja, tetapi sekarang sudah berkembang jauh ya. Jadi udah obat-obat semprot dan obat yang sedot gitu ya, hisap gitu.
Itu sudah banyak sekarang pilihannya, dan itu sebagian besar atau hampir semuanya itu aman untuk penggunaan jangka panjang. Ya, jadi memang dirancang supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama gitu ya, Nggak perlu bertahun-tahun. khawatir ya Nggak perlu dok. khawatir ya, jadi nggak perlu tuh terlalu khawatir dengan yang dulu kan kalau minum obat terus-terusan ya bisa gula darahnya naik Efek gitu ya, efek samping. samping, gula kropos gitu ya, tulang kropos gitu ya. Kalau dengan obat-obat yang inhalasi ini, artinya obat yang langsung masuk ke saluran paru-paru, itu memang efek sampingnya itu jauh sekali, ya lebih Cepat rendah ya, ya, dok, lebih rendah efek sampingnya. Kemudian juga dosisnya kan jauh sekali, ya. Jadi Iya. rata-rata dosisnya mikro itu, mikro. Jadi jauh kalau kita bandingkan dengan obat-obat minum, gitu. Oke, baik dok. Nah ini mungkin juga pertanyaan dok. Saya tidak merokok, tapi lingkungan saya merokok. Jadi saya yang sakit. Nah itu gimana dok sebenarnya awal mulanya? Ya memang merokok itu tidak hanya merugikan diri sendiri gitu ya, tetapi juga lingkungan atau orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kenapa? Karena asap rokok kan tidak hanya ditelan sendiri gitu ya, dikeluarkan lagi gitu ya. Jadi ada namanya second hand smoker gitu ya, di mana asap yang dihasilkan oleh rokok itu akan keluarkan dari rokok itu ya, streamnya itu akan bisa dihisap juga oleh orang di sekitar kita. Kemudian bahan-bahan chemicalnya ya, baik tarnya, kemudian reaktif oksigennya ya, itu semua bisa dihisap oleh orang di sekitar kita. Iya. Kemudian ada juga third hand smoker ya, di mana rokok itu kan menghasilkan namanya particulate matter ya, jadi benda-benda kecil yang berbahaya untuk tubuh ya, yang bila terhisap itu akan berbahaya untuk tubuh. Nah, partikel-partikel kecil ini itu bisa menempel ya, bisa di baju, bisa di sofa gitu ya. Kalau mungkin di rumah itu Berapa ngerokoknya. lama kira-kira butuh waktu untuk hilang gitu dok dari baju nempel? Kalau baju itu kalau nggak dicuci ya nggak hilang dia gitu ya. Makanya kita kan orang bilang, oh saya ngerokoknya di luar dok Iya. gitu. Tapi Ya. bajunya masih kepake dok? Iya, tapi bajunya masih pakai. Jadi kalau saya bilang, kalau memang mau ngerokok benar-benar ya melindungi orang di rumah ya stop merokok. Kalau memang tidak stop merokok, merokok di luar itu tidak membantu gitu. Sama saja sebenarnya gitu. Kalau memang itu ya habis merokok harus mandi, ganti baju gitu ya. Karena menempel bisa di baju, di kulit, di rambut gitu ya. Itu tidak bisa hilang hanya dengan merokok di luar gitu. Ya, sehingga kalau mau artinya melindungi orang di sekitarnya, ya waktu habis merokok ya mandi, keramas gitu ya, Oke, nah ganti kalau yang baju gitu. merokok di dalam rumah nih dok, Ya itu susah lagi. itu berapa lama butuh untuk mensterilkan ruangan dari Saya kira itu tergantung polutan? lagi dengan kualitas udara di rumahnya ya, sama ventilasi udaranya juga ya. Baik. Kalau memang rumah ventilasinya tidak bagus ya butuhkan waktu lebih lama lagi ya, Sampai berbulan-bulan. berbulan-bulan ya. Tapi kalau misalnya sirkulasinya bagus, apalagi di rumah misalnya pakai HEPA filter yang kayak gitu, ya mungkin akan butuh waktu yang lebih singkat gitu. Jadi kembali lagi di rumah seperti apa gitu. Ada kan rumahnya mungkin jendelanya sedikit gitu kan. Ya, terus merokok di sana ya akan diputar di sana-sana aja jadinya dia. Oke, itu dia ternyata berimplikasi pada perokok pasif Rokok di sini pasif, dok ya. iya. Nah, selain rokok nih dok ya, misalkan polusi udara, asap kayu bakar, itu sama nggak sih dok sama asap rokok sebenarnya? Kalau efeknya terhadap pernapasan ya tentunya sama saja ya, bisa menimbulkan efek terhadap pernapasan gitu ya. Jadi polusi udara pun itu kan ada derajatnya juga ya. Kalau polusi udaranya cukup berat ya, dengan di atas nilai ambang batas ya tentunya akan bisa menimbulkan permasalahan kesehatan ya, terutama bagi orang-orang yang memang sensitif ya, seperti orang yang memang punya riwayat penyakit paru ya, mungkin dia punya asma gitu ya, atau mungkin dia punya sakit paru-paru yang lain, atau misalnya pada anak-anak gitu ya, kemudian pada orang tua, pada ibu hamil ya, tentunya itu akan lebih berisiko dia untuk mengalami penyakit paru-paru karena faktor kayak polusi udara tadi gitu. Oke.
Nah dok, kalau kita berbicara mengenai kesehatan paru dan hubungannya dengan merokok ya dok ya. Kadang nih ada pasien yang sakit paru, katakanlah cancer dok, tapi bukan merupakan perokok aktif. Mengapa dok? Ya, seperti saya sampaikan tadi, penyakit itu kan multifaktorial gitu ya. Memang sekarang kayak kanker paru, memang ada faktor genetik juga di sana. Ya, ada mutasi gen yang juga terdapat pada beberapa pasien yang sebagai pencetus atau pemicu ya terjadinya kanker tersebut, sehingga pengobatan pun sekarang berkembang ke namanya targeted gitu ya. Jadi dicek dulu ada mutasi gen atau tidak. Kalau memang ada mutasi, ya diobati untuk mengatasi mutasi Jadi tersebut. harus gitu. aware dok mungkin ya. Ya, Oh harus ada yang aware. memiliki orang tua misalkan Iya. cancer atau kakek nenek cancer, ada Risiko. peluang risiko Iya. itu dok ada. Iya, jadi kalau di keluarga memang memiliki riwayat cancer gitu ya, di keluarga cancer apapun itu memang akan risiko untuk mengalami cancer di keturunannya itu akan ada ya, lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya keturunan itu gitu ya. Untuk kanker paru sendiri ya tentunya kalau di keluarganya ada yang kanker paru ya tentu risikonya akan lebih tinggi juga. Jadi ya harus lebih ekstra ya menjaga diri ya. Ya jangan coba-coba bertaruh dengan merokok gitu. Iya. Iya. Nah tips dari dokter nih untuk menjaga kesehatan paru, apa saja dok selain tidak merokok tentunya? Ya tentunya selain kita tidak merokok, tentunya satu ya perilaku hidup sehat itu ya. Jadi satu tentunya pengaturan makan gitu ya. Gimana kita memberikan nutrisi yang baik untuk badan kita. Tentunya dengan nutrisi yang baik, imun akan semakin bagus sehingga daya tahan atau pertahanan daripada paru-paru akan lebih bagus. Karena gimana pun juga paru-paru ini kan berhubungan langsung dengan dunia luar. Kita nggak bisa mengendalikan, saya cuma mau bernapas di tempat yang bersih, ya nggak mungkin gitu ya. Sisanya nggak napas-napas Nggak dok? napas ya, nggak mungkin. Makanya daya tahannya yang harus diperkanan ya dengan mengatur pola makan. Kemudian dua, tentunya istirahat yang cukup ya. Kemudian manage stres, kemudian melakukan olahraga tentunya ya. Paru-paru itu kan bisa dilatih istilahnya. Ya. Ada nggak sih olahraga khusus untuk menjaga kesehatan paru dok? Pada dasarnya sih tidak ya, jadi khusus sih tidak. Cuman memang ada beberapa olahraga tuh yang memang kan lebih bagus untuk paru-paru karena dia membantu penguatan otot-otot di dada. Gitu. Misalnya kayak orang bilang berenang, ya berenang karena kan tentunya pakai ini ya otot-otot di dada tentu lebih kuat dia jadinya. Kemudian ya olahraga aerobik tentunya itu akan lebih bagus ya, jadi olahraga kayak jogging gitu ya, lari praktis dok ya, gitu nggak perlu ya. ke gym Nggak perlu ya. Ke lapangan renang aja. Ya, cukup sebenarnya ya. Latihan yoga napas gitu juga kalau mau silahkan, itu kan ada juga kok. Ya, meditasi jadi juga ternyata. meditasi juga membantu kan, latihan napas, gimana kita mengatur napas kita, tarik napas yang dalam ya, kemudian mengeluarkan secara perlahan, gimana kita memperkuat otot-otot di dada dan otot-otot di yang membatasi perut, diafragma namanya ya. Jadi itu juga bisa dilatih gitu ya, salah satunya ya dengan olahraga pernapasan. Oh iya, nah pemirsa nih nggak perlu bingung ya dok ya. Dan juga dengan berolahraga itu menyibukkan diri dok, biar lupa. Jadi Iya biar lupa, deh. iya. Oke. Iya, ya salah satunya kan gitu. Jadi biar melupakan rokok, ya larinya ke olahraga. Jadi kalau stres, nggak lari ke rokok, tidak lari ke makanan manis, tapi larinya misalnya olahraga, gitu. Jalan kaki gitu ya. Jadi kalau lagi stres mumet, jalan-jalan ke renon gitu ya, jalan kaki muter, ya 1-2 kali ya mood akan membaik gitu. Tentunya dok. Oke dok, oke membahas mengenai rokok ini memang polemik ya dok ya. Ya. Harga rokok naik terus gitu ya, pajak juga naik terus, iklan di mana-mana nih. Tapi tadi memang efek dari ketergantungan itu ya memang sulit sekali ya dok ya, ditekan ya dok ya. Kalau dokter nih, simpelnya nih, bagaimana cara kita menghindari efek ketergantungan itu? Dari niatan, dari berhenti, gagal, coba lagi, itu sampai sejauh mana sih dok sebenarnya bisa? Dan tips untuk konsultasi nantinya tuh bagaimana? Jadi kalau memang belum merokok gitu ya, jadi ya jangan merokok gitu, jangan pernah coba-coba gitu ya. Jadi, ada orang kan pengen coba-coba aja dulu. Ada gitu ya dok? Ada yang seperti itu ya. Jadi pengen coba aja, pengen tahu rasanya gitu. Ya jadi ya saran saya ya nggak usah dicoba gitu. Ya hasil akhirnya kan sudah tahu pasti jadi penyakit gitu ya, nggak usah dicoba gitu ya. Mending coba yang lain gitu. Kemudian kalau memang sudah merokok ya tentunya
ya berusaha untuk berhenti merokok ya dengan mengenali satu tentu bahaya merokok itu apa sih ya. Jadi harus ada motivasi. Motivasi bisa datang dari kita ingin artinya melindungi diri kita ya dengan mengetahui oh ini loh bahaya merokok. Atau kita ingin melindungi sekitar kita, anak-anak kita, istri kita gitu ya, keluarga kita. Itu Itu dia, ya jadi bahwa tidak hanya berbahaya dari kita tapi untuk orang-orang di sekitar kita juga. Itu juga bisa jadi motivasi kan? ke keluarga ya Dok ya, Iya, ke mungkin ada keluarga. pemirsa yang anak-anaknya ternyata sering batuk-batuk akibat ayahnya merokok. Iya. Banyak juga yang berhasil berhenti merokok karena dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Ya. Support system tadi. Support system Oke, itu kita ya, dari akan keluarga. bahas berikutnya. Tetaplah di Harmoni Bali bersama Dr. Pandi Adikayasa, spesialis paru. Pemirsa, Anda masih dalam program Harmoni Bali, yang topik kita adalah jaga kesehatan paru dengan stop merokok. Kami membuka layanan interaktif di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Kita akan diskusikan kembali dengan Dr. Pandi Adikayasa, spesialis paru. Nah, Dok, Indonesia sendiri nih, Dok, angka merokoknya juga cukup tinggi nggak sih kalau menurut dokter? Dan kenapa rokok masih saja dijual bebas tanpa KTP lah ya Dok ya, tanpa usia minimum lah ya, itu tanpa syarat tertentu. Kenapa Dok? Udah tahu juga berbahaya. Ya, kalau angka merokok sendiri di Indonesia artinya tiap tahun itu semakin meningkat. Dan yang lebih jeleknya lagi usia mulai merokoknya itu semakin muda gitu ya di Indonesia. Jadi kayaknya mungkin pernah lihat tuh anak kecil aja sudah mulai merokok 5 tahun, 6 tahun itu ada yang merokok. Ya SD ya ada yang merokok. Nah itu yang menjadi kekhawatiran kita juga, usianya jadi semakin muda ya yang mulai merokok, kemudian jumlah yang merokok juga semakin banyak gitu. Ya memang kalau rokok kan selalu apa ya istilahnya membandingkan antara hasil yang didapatkan dari rokok ya dengan bahaya merokok itu sendiri. Ya, kita nggak bisa tutup mata bahwa memang cukai rokok itu menjadi salah satu pemasukan negara gitu ya istilahnya. Kita mengayakan pemerintah dengan merokok Dok. Iya kan cukai rokoknya tiap tahun naik gitu. Ya jadi tapi orang tetap rela bayar. Gak ada yang protes loh Dok. Tetap orang rela untuk membayar ya rokok itu, jadi ya memang penghasilan dari rokok itu cukup besar. Tetapi kalau kita hitung-hitung ternyata pengeluaran biaya kesehatan ya karena penyakit-penyakit yang disebabkan karena merokok itu ternyata 5-6 kali lebih besar loh sebenarnya. Karena penyakit rokok kan tidak hanya penyakit di paru-paru ya. Jadi ada yang sampai stroke, serangan jantung gitu ya, ada yang kencing manis juga ya. Jadi semua penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup itu ternyata biaya yang diperlukan tuh lebih besar 5-6 kali dari yang kita dapatkan dari rokok itu gitu. Ya kalau dihitung-hitung sebenarnya seperti itu. Sebenarnya gitu. rugi disuruh. Sebenarnya rugi ya kalau dihitung-hitung ya sebenarnya. Rugi sebenarnya gitu. Cuman gimana ya, karena kan ini menghadapi suatu adiksi ya, karena orang merasa senang dengan itu, rela untuk membeli itu, ya jadi ya agak susah juga ya. Dari pasien dokter lebih adiksi atau lebih ketergantungan mana Dok sebenarnya, vape atau rokok konvensional? Sebenarnya kalau dari ketergantungan untuk sekarang mungkin rokok konvensional ya, karena kan rokok konvensional pasti mengandung nikotin gitu. Kalau vape memang ada beberapa yang nikotinnya rendah gitu ya, atau yang memang tidak mengandung nikotin, cuman yang berbahaya dari vape itu ya tidak hanya nikotinnya, tetapi bahan-bahan lainnya ya, misalnya perisanya itu ya, bau-baunya itu ya, rasa apalah, rasa anggur lah, rasa saya mangga. Pernah ada gitu Dok. Anggur, mangga lah, semua jenis buah lah dan semua jenis bunga-bungaan lah fruity. gitu. Tutti-frutti ya. Sebenarnya kan itu untuk makanan gitu ya, bukan untuk dimasukkan ke saluran paru-paru gitu ya. Jadi jangan baru bilang nol nikotin terus nggak berbahaya ya. Nggak berbahaya, iya ya. Jadi nikotinnya mungkin sedikit tetapi kandungan lainnya yang sama berbahayanya ya itu banyak juga ya di dalam
vape tersebut gitu. Oke, Dok. Kalau tadi kita udah bahas vape, Hmm. shisha, rokok konvensional. Nah, tembakau, Dok, atau mako yang biasa dikunyah oleh nenek ya, yang lingsir-lingsir itu, Dok. Itu rokok juga nggak sih, Dok? Sebenarnya kan ada yang rokok yang dibakar, ada yang tidak gitu ya istilahnya ya. Kalau yang dibakar ya termasuk yang konvensional itu, yang combusted. Kalau yang mako itu tetap dinamakan penggunaan tembakau ya, sebagai pengguna tembakau itu sama juga memberikan ketergantungan juga, cuman dia efeknya memang lebih dominan ke penyakit-penyakit di istilahnya mulut gitu ya. Jadi penyakit kayak kanker lidah seperti itu ya, atau kanker di mulut seperti itu, dan sampai ke saluran di pencernaan. Karena kan itu ditelan ya. Iya. Jadi dikunyah kemudian ditelan gitu ya. Jadi efeknya lebih ke saluran ini, saluran makan, jadi yang mulut, saluran makan, dan efek ke ininya yang mungkin yang tidak ada ya. Second hand smoker, third hand smoker Iya, itu tidak nggak ada. ngeluarin asap soalnya, Iya, Dok, ya. tidak ngeluarin asap soalnya, cuman dia berbahaya untuk dirinya sendiri. Sama higienitas ya, kadang kan orang aku gitu ya, jadi meludah sembarangan, kadang ya itu juga yang bisa penyebaran penyakit gitu. Kalau misalnya ya kalau dia sehat mungkin dia punya TBC gitu ya. Ya, jadi dia setiap ngunyah terus ludah sembarangan, ya tentunya tidak sehat juga ya untuk lingkungan gitu. Sangat tidak sehat ya, Sangat Dok, tidak ya. sehat, ya. Nah, sejauh ini, Dok, kalau dokter sekarang apa sih harapan dokter terhadap pemirsa mungkin yang sulit untuk berhenti merokok? Silakan, Dok. Ya, harapan kita artinya kan kita tetap berusaha untuk menekan ya, artinya pengguna rokok ya. Jadi gimana biar pengguna rokok ini tidak terus bertambah, sehingga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok ini ya tidak terus bertambah juga. Nah, apa yang kita harapkan tentunya semua orang kalau bisa ya tidak merokok gitu kan, gitu yang harapan kita gitu ya. Beberapa cara sudah kita artinya kita berusaha untuk lakukan. Tentunya dari dokter paru sendiri melalui PDPI itu selalu memberikan edukasi gimana sih, satu, seperti apa sih bahaya merokok itu ya. Jadi kita selalu memberikan edukasi bahwa rokok itu berbahaya loh gitu. Tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi gitu. Kemudian kedua, kalau memang sudah mau berhenti merokok, mari kita akan bisa bantu. Ya, sekarang kan sudah mulai sedang digalakkan untuk kita membuka klinik-klinik upaya berhenti merokok gitu ya. Di puskesmas sekarang diharapkan sudah bisa membuka klinik berhenti Dari merokok. fase ke-1, Fase Dok. ke-1, jadi untuk menangani orang-orang yang masih adiksi ringan gitu. Ya, sehingga itu bisa dengan hanya dengan psikoterapi ya, kemudian dengan perencanaan berhenti merokok seperti itu. Jadi belum melibatkan obat-obatan gitu. Kemudian upaya yang lain tentunya kita melakukan advokasi ya kepada pemerintah, gimana kita memonitor peredaran dari tembakau ini gitu ya. Kemudian gimana juga gimana sih kita meminimalkan iklan-iklan tentang rokok gitu. Jadi kan bagus lah Biasanya sekarang kan. dulu di baliho gitu, Iya, Dok, sekarang ada. dulu kan gampang banget ya, di TV pun mudah banget orang beriklan rokok. Kalau sekarang kan harus nompleng ya, kegiatan olahraga gitu misalnya. Jadi bahwa gimana sih biar iklan itu, Sponsor banget sponsorship itu jangan terlalu mudah. Jadi biar nggak terlalu gampang mengiklankan tentang rokok gitu. Ya tentunya iklan kan fungsinya biar orang tertarik gitu kan. Ya kalau nggak ada iklan tentunya kita harapkan orang tidak tertarik Tapi untuk lucunya di merokok. iklannya udah serem, Dok. Tetap aja merokok, Dok. Karena kan sekarang dikaitkan dengan hal-hal yang keren gitu ya. Artinya iklan rokok isinya orang main sepak bola, iklan rokok orang motor gede gitu ya. Jadi sekarang dibawa ke lifestyle gitu istilahnya, keren loh kalau ngerokok itu yang dibawa sekarang gitu ya. Jadi kita harapkan ya tidak berlanjut seperti itu. Jadi biar iklan-iklan tentang rokok artinya apa namanya tidak terlalu mudah lah gitu ya. Kemudian juga gimana kita artinya melaksanakan aturan gitu ya. Kan sekarang sudah ada kawasan tidak Oh merokok iya, ya, bebas rokok ya, Dok, kawasan ya. bebas rokok gimana. Tapi kan ya di rumah sakit aja masih ada tuh ya pengunjung yang merokok gitu ya. Gimana kita menegakkan aturan itu ya.
Karena kan itu untuk melindungi orang-orang yang tidak merokok gitu ya, kawasan tanpa rokok, kawasan bebas rokok ya, biar orang-orang di sekitar itu tidak kena dampak rokoknya. Kayak di restoran kalau digabung Smoking ya, non smoking smoking non smoking gitu ya. Jadi orang habis makan ngerokok, di sebelahnya ada anak-anak yang makan gitu, ya kan? Wah, ini Ya. mulai gini nih, khawatir nih. Aduh saya diomongin dari tadi. Tapi banyak dok justru perokok itu yang bandel ya. Bandel, udah tahu bakal sakit, udah tahu merugikan orang lain, udah dijelasin sama dokternya, berhenti, udah ngerasain sakitnya. Tapi bandel dok. Nah, bagaimana nih menangani yang bandel-bandel ini dok? Nah, yang inilah makanya kalau yang sudah seperti ini, itu biasanya tingkat adiksinya sudah berat, gitu. Ya, tingkat adiksinya sudah berat. Maka membangun motivasi itu yang harus kita fokuskan dulu di awal. Tidak bisa dia dalam diri sendiri untuk berhenti, kemungkinan tidak. Dia memang sudah membutuhkan konseling di sini. Dia sudah membutuhkan namanya behavioral psikoterapi gitu ya. Jadi gimana kita mengubah pola pikirnya dia, ya. Gimana kita mengubah cara pandangnya dia tentang rokok. Karena dia pasti sudah berpikir rokok itu adalah baik gitu. Gimana kita merubah itu. Kemudian kayak motivational terapi seperti itu. Jadi lebih ke psikoterapinya harus lebih ini ya, lebih intim gitu. Kayak pendekatan personal. Pendekatan personalnya ya. Jadi person by person. Jadi nggak bisa kita sama ratakan dengan orang lain dia. Yang seperti ini nih harus pendekatannya one by one gitu ya, satu by satu. Jadi kita harus telaah lagi. Dia ini sebenarnya ngerokok kenapa sih gitu. Ya, gimana kita mengintervensi dia. Nah, di sanalah fungsinya klinik-klinik upaya berhenti merokok tersebut ya, di mana dia bisa mengidentifikasi orang ini ngerokok karena apa gitu ya. Motivasinya apa di awal, dia mendapatkan apa sih dari rokok ini, mana sih yang bisa kita ubah gitu ya pola pikirnya. Kalau orang sudah pola pikirnya A, ya susah kan kita mengubahnya, perlu waktu. Sehingga ini butuh pendekatan yang lebih intimate lagi ya, jadi untuk orang-orang yang seperti ini. Tapi jangan malah dijadikan ini ya, jadinya ya sudahlah gitu kan, ya nggak bisa juga gitu. Jadi tetap kok ada, artinya kita sebagai tenaga kesehatan juga menyediakan fasilitas bagi orang-orang yang memang ingin berhenti merokok. Gitu. Dan semoga segera terrealisasikan dok ya klinik-klinik itu ya. Oke, tak terasa sudah di penghujung acara nih Dokter Pande. Terima kasih dokter ya sudah bergabung bersama kami di Bali TV. Dan pemirsa, semoga tayangan tadi bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di tayangan Harmoni mendatang. Saya Madinian Anggara, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.